مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini saya ikut terharu pripun nggih, campur senang, bahagia, gembira. Cara cah pondok wonten Agustus campur riyo tersiji. Terus Agustus hari santri riyo kirimane tak wul. Ya Allah. Biasanya teror langsung tuku sate. Niku ngaten. Monggo iki kula nderek Pak Yai Miftah. Pak Yai Miftah niku asli Probolinggo, kula niki Raman Utara. Nah, samangke panjenenganipun biiznillah niki datang wilayah napa niki Kecamatan Probolinggo, Kecamatan Raman Utara. Dadi nggih malih sering kepethuk. Malah kepanggihan ini sing terakhir ini niku nggih santai ngaten teng samping kolam, kula niku di kolam diparani niku. Alhamdulillah wasilah Mbah Yai Miftah niki kula akhire saged silaturahim yang kedua kali ini, pun kedua kali. Dulu waktu nanti apa niku doa bersama itu nggih pas ngawali puno di goni lah. Alhamdulillah kula niku nggih katut. Kok iso katut nggih niki lah yang namanya barokah. Jadi ngeten, NU niku garis sing nyawa. Niki kantun sing nyawa. NU itu didelok kok ngarep yo kepenak, kok mburi yo kepenak, kok sampai tengen yo penak, kok kiwa yo penak, kok diri penak. Tidak ada NU itu yang kesannya itu sadis, tidak ada. Siapapun yang memandang, orang jahat sekalipun ketika memandang Nahdlatul Ulama itu dia tidak akan takut. Walaupun belum senang tapi tidak takut. Lama-lama senang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Inilah antiknya Nahdlatul Ulama dibanding dengan jamiah yang lain. Apakah itu jamiah diniyah, organisasi yang bergelut di bidang keagamaan seperti NU ini, atau jamiah sia-sia, atau organisasi yang berbentuk politik praktis? Itu ketika melihat NU itu dia tidak punya kesan, oh ini sangar, ini musuh, ini harus berangus. Tidak begitu. Nah itu NU sendiri. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ternyata berjamaah itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Kula nggawa buku, saya ini kader NU, termasuk beliau satu kelas. Waktu PKP datang begini, Mbak Sodik
ini Gusdar. Aku pangkatnya dhuwur kula karo Pak Miftah niku. Kula ketua kelas kok. Dikon baris itu aku lah kon baris itu kan. Waduh. Saya akhirnya diam-diam belajar. Piye carane baris? Akhirnya alhamdulillah sambil praktek itu nggih rada kudu guyu malah apik niku. Nggih ngaten niku. Lah yang saya bariskan itu kader-kader PKPNU lulus pinter-pinter baris, aku kan sudah baris. Biasanya tidak berusaha kok baris. Saya sudah tahun 2000 sampai terakhir saya tidak pakai celana itu tahun 2009 Pak Yunita. Saya pulang dari Tebuireng tahun 2000. Kulon itu dari Tebuireng kulon itu santri Gus Dur. Jadi jenengan macam-macam kan. Saya Tebuireng tahun 2000 sama. Nah, akhirnya saya pulang itu begitu pangkat Pak kulon itu. Pangkat kulon mboten gede namun SAG. SAG itu ya sarjana agak gondrong. Maka ini saya agak gondrong karena menyesuaikan itu. Yang kedua memang ini permintaan Pak Dawam ini. Terus Pak Dawam ini, Pak Dawam Raharjo kan terus. Ini pesen kali kula aja cukur-cukur sik Gus mungkin bar pelantikan mawon iki amin gitu. Tong NU ya. Jadi tak ewangi ndonga nganti ra bercukur. Insyaallah pelantikan kita akan cukur bersama-sama. Jadi SAG itu santri agak kontrol. Niki guyonan. Nah, saya ini sudah mengikuti pengkaderan di tingkat MK, Madrasah Kader. Sehingga saya punya buku seri MKMU ini. Ini buku niki didesain untuk kader-kader supaya memahami NU secara utuh. Bukan namun dari kanan atau dari kiri, dari depan tok. Nah, dari belakang saja tidak, tapi supaya memahami NU seutuhnya. Maka hari ini kula niki akan berbagi ilmu saja. Barangkali nanti ada manfaatnya. Walaupun ilmu yang akan saya sampaikan ini penjenengan saya yakin sudah banyak yang mendengarkan dari orang lain, membaca buku atau dari berita dan informasi dari yang lain. Nah, niki moga-moga niki mungkin sing lali nggih kelingan, sing dereng ngerti nggih ngerti, sing pun kelingan tambah yakin, tambah mantep kenapa kita harus berorganisasi. Di buku ini banyak baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari dawuh-dawuhnya para sahabat, bil khusus as-sabiqunal awwalun, juga khulafaur rasyidin dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi kesepakatan para sahabat besar itu tidak akan keluar dari real agama melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu jaminan itu keluar dari mulutnya Rasulullah. Jadi seolah-olah itu begini, andaikan boleh saya katakan, seandainya setelah Muhammad itu ada kenabian, ada kerasulan yang nomor 26, maka yang paling pantas nih gue terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Tapi kan pintu kenabian dan pintu kerasulan itu sudah tutup.
tidak ada universitas yang kemudian meluluskan seorang nabi, itu tidak ada. Betul. Tapi kalau sebuah universitas, sebuah perguruan tinggi kemudian meluluskan para sarjana-sarjananya itu yang ahli ilmu agama, nah ini ada yang kemudian mampu menjadi penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada catatan hadisnya, namanya warasatul anbiya. Baik tadi. Maka Nahdlatul Ulama niku NU niku sangat kuat sekali di dalam memegang yang namanya silsilah ilmu maupun silsilah guru. Nganti ana sing dawuh wal isnadu minad-din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Laulas sanad laqala man qala, laulal isnad laqala man qala. Seandainya tidak ada sanad ilmu, sanad guru, maka banyak orang ngomong saja tidak pakai guru, ngomong saja yang penting seenaknya sendiri. Laqala man qala. Begitu. Lah Nahdlatul Ulama ini dari dulu sampai sekarang, ya sampai seterusnya, ini mempunyai satu pegangan yang kuat di dalam mendistribusikan khazanah ilmu agama ini, baik melalui lembaga yang formal maupun lembaga yang tidak formal, baik negeri maupun swasta, baik katoan maupun sarungan, ini selalu berpegang teguh sanadnya dari mana, gurumu siapa, gurunya gurumu itu jelas apa tidak, sampai hari ini terus. Nah ini adalah budaya di dalam Nahdlatul Ulama. Maka kemudian dirumuskan oleh ulama besar dua. Yang pertama yang terkenal itu namanya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kedua namanya Mbah Wahab Hasbullah. Dan beliau punya keturunan sampai hari ini. Baik dzurriyyatan yang memang asli anak keturunan, atau dzurriyyah di dalam bab ilmu. Menawi kula panjenengan sedaya buka-buka kitab keterangan-keterangan, itu ada salah satu kitab yang menjelaskan tentang siapa itu sebetulnya orang tua itu. Nah itu dikaji. Ada yang namanya Abul Jasad, ada yang namanya Abul Ruh. Abul Jasad itu artinya orang tua yang merawat kita secara fisik, secara biologis. Ya bapak kita dan ibu kita, hasil kerjasama yang sangat baik dari dua orang itu, akhirnya muncullah kita. Kalau di Jepang itu ada teknologi yang canggih, ada satu pabrik yang mengelola hasilnya itu jaket kulit itu dari kambing domba dimasukkan ke pabrik, keluar langsung dari jaket. Hebat ya. Wedhus dilebokke metu langsung dari jaket. Bagus itu. Nanti di sini umum akan membuat seperti itu. Apa lho, sapi lebokne metu dari beduk. Lah itu hebat. Itu belum ada di Jepang, belum ada teknologinya. Nanti kita ciptakan di umum. Lu itu sudah canggih, tapi Allah lebih canggih lagi. Ada bapak produksi dengan orang tua, itu dimasukkan keluar langsung dari orang. Kan hebat itu. Lebih hebat lagi daripada kambing masuk keluar jaket. Lah itu bapakmu itu memasukkan apa itu langsung keluar kamu. Ini lebih canggih lagi. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu niku sanad. Wal isnadu minad-din. Sanad itu dari agama.
harus berorganisasi. Ternyata dari zaman Rasulullah SAW itu sudah memberikan satu ibadah. Wong Muslim itu ilmunya. Yang kedua ada ukhuwahnya. Wong niku nek suwi gak tau amor, iki renggang ini nanti mari rodok lali kuwi. Akhirnya bablas, sing akur dadi renggang, yang saudara menjadi koyok gak dulur blas. Akhirnya kalau sudah itu yang terjadi, akan kekuatan kita itu akan semakin rapuh. Orang ketiga memanfaatkan untuk acak-acak orang-orang Islam. Kekuatan Islam menjadi lemah. Padahal targetnya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam harus kuat. Mestinya begitu. Kenapa hari ini di desa kita tidak kuat? Ukurannya orang satu-satu. Kenapa hari ini Islam di rumah kita belum kuat? Karena pondasi Islam itu ada 3. Nek telu niki mengke kuat, berarti Islam kuat. Jenengan tidak usah memandang Islam itu terlalu internasional, nasional. Alhamdulillah, monggo. Bahaya nasir. Ya Allah, tutup sakit. Ukurannya ya tenggene omahe kula panjenengan dhewe. Saya sengaja menggunakan bahasa Jawa walaupun UNU itu sebuah perguruan tinggi, karena dalam sebuah perguruan tinggi itu ya harus semua bahasa bisa. Bahasa Indonesianya lancar, bahasanya Jawa malah mboten ngertos. Nah, ini aku ngantos gitu. Yang kedua memang saya buatin kulino ini bahasa Indonesia gak pakai teteh ya. Karena kesuwen lek sarungan mulai tahun 2009 sampai 2020 ini sudah berapa tahun saya meninggalkan celana dalam celana panjang, saya pakai sarung. Mungkin soalnya pulang ini anak Surya MBC banyak. Surya MBC kalau ada sekali ganti. Ya Allah. Kalau ini Pak Miftah Fangso dan Jenderal kita ketangan Pak Miftah itu jangan keleru, beriki juga keleru. Wah, uang desa orang ngaji di kuno. Ya Allah, saya ini barangkali tersesat di jalan yang benar. Maksud aku kok. Tapi mulai pokoknya bos kloken beriki bisa orang yang menjadi aku oke saja ya api ya tinggi lele semeneng air sedang. Itu NU. Nah, kalau langsung mana? Ukurannya menurut Nahdlatul Ulama, jangan menurut ukuran yang lain. Karena ternyata di dalam NU itu ada satu gerakan. Di dalam NU itu ada yang namanya pola manhaj pemikiran. Di dalam NU juga ada yang namanya amaliyah, perbuatan, action, amaliyah. Coro bahasa Jermannya action. Raman maksudnya Jerman. Rumah gua kan Raman. Bahasa Jerman. 3 itu pilarnya. Sing nomor 1, kalau kita berpikir supaya fikrahnya itu an-nahdiyah, bagaimana kita berpikir secara Nahdlatul Ulama? Pertanyaan, apa ada orang berpikir tidak nahdiyah? Gue kata uang NU kadang-kadang pola pikirnya sudah tidak nahdiyah kok. Karena sudah campuran itu adu-adu. Koncone saking akeh sehingga dia lupa dengan nahdiyahnya sendiri. Niki kathah. Dan ini tugas kula panjenengan saya lebih-lebih melalui sivitas akademika di dunia akademisi ini, bagaimana kita mengkunukan masyarakat dan memasyarakatkan UNU.
Wong Lampung itu sudah umum kabeh piye carane? Iki tugasnya Mbah Nasir. Iki bagaimana caranya? Gitu nih. Ya, ada tiga itu. Nah, bagaimana supaya kita berpikir ala Nahdlatul Ulama? Ya kita harus mengerti bagaimana pola pikir, manhaj fikrahnya para pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam buku ini ada namanya Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin penjenengan ada yang belum pernah membaca sama sekali, atau masih mendengarkan ada Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, nggih citas niki wau. Utawa biyen wis tau roh tapi wis lali. Niku padha karo lali ya. Nah, kita sabar buka. Wakil niki ada 10 lembar nggih boten mungkin saya baca semua ndak mungkin. Tapi intinya Qanun Asasi itu cara bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NU juga punya, namanya Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Itu ditandatangan langsung oleh Al-Mafullah sebagai Mas. Kenapa beliau membuat sebuah organisasi ini? Jawabannya karena organisasi ini menjadi kebutuhan beribadahnya orang Indonesia. Kalau itu nanti tidak diorganisir, maka beliau itu tahu bagaimana kehidupan beragama di dunia Islam, orang-orang Timur Tengah. Niku sampun memberikan satu contoh sejarah hitam yang ada di Timur Tengah tentang bagaimana Islam jaya dan bagaimana Islam hancur. Ini gara-gara kenapa? Karena Islam tidak diamalkan secara berorganisasi. Dewe banyak ulama-ulama di Timur Tengah yang hebat-hebat, tapi akhirnya dikalahkan atau mungkin dihabiskan oleh para penguasa-penguasa. Kenapa? Karena mereka kuat tapi dewe hebat tapi dewe. Ini nanti tinggal tunggu waktunya saja. Sadar dengan itu, maka Mbah Hasyim Asy'ari melalui isyarah dari panjenenganipun si Kiai Khalil Bangkalan, ini sejarah, beliau dikirimi tongkat. Ngoten sejarahnya, yang melalui kurir santrinya namanya As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Tongkat disampaikan kepada beliau Mbah Hasyim Asy'ari di Tebuireng oleh Mbah Khalil Madura Bangkalan. Ini cikal bakale. Dan itu diteruskan lagi, beliau dikirimi lagi sebuah tasbih. Dua simbol inilah yang kemudian memantapkan hati Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillah, bikin organisasi untuk apa? Satu, untuk memperkuat perlawanan orang-orang Islam melalui organisasi ini kepada kolonial penjajah. Waktu itu kondisinya begitu. Saya nomor loro untuk menghimpun kekuatan ekonomi orang-orang Islam yang pada waktu itu akan dibawa kepada ekonomi kebarat-baratan. Sistem ekonominya. Akhirnya dengan isyarah dua itu, tasbih dan tongkat, inilah beliau semakin yakin bahwa ini akan menjadi organisasi yang bermanfaat pada kemudian hari. Muncullah Nahdlatul Ulama. Loh, di dalam membuat ini panjenengane itu tidak sendiri, dengan beberapa tokoh-tokoh ulama pada waktu itu, sehingga membuat namanya Qanun Asasi, yaitu Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Ini dibuat landasan oleh NU selaku ormas yang alhamdulillah ormas NU menjadi ormas
ormas terbesar boten teng Indonesia, teng Nusantara ini saja, tetapi diakui oleh dunia. Ormas sing paling gede niku Nahdlatul Ulama. Mula guyonane Mbah Yai niku Nahdlatul Ulama kuwi gambare donya. Lho nune ning jaba Nahdlatul itu sampai tembus donya kidul. Nahdlatul itu sampai tembus ini. Alhamdulillah hari ini Nahdlatul Ulama tidak hanya di Indonesia, tapi muncul NU di luar negeri. Kadang niku krana barokah dot sing enek itu. Lah niku dote dot. Nah, lho nyebrang dunya kan. Ora terima nang ngene tok, sampai teko kono. Sampai kalau di Amerika cari muslimat ada di sana. Ketua Fatayat ada di sana, mungkin Ansor Banter juga mungkin sudah ada. Teng Arab Saudi, teng Prancis saja ada. Apalagi tonggo niku Malaysia, Brunei Darussalam kadang niku kan. Ini barokahnya dot. Jadi dot iki barokah dot Nahdlatul Ulama dot sampai teko ono. Lah wong luar negeri wis seneng karo Nahdlatul Ulama, kok wong kowe bungur moh nek kene to. Nemen boten niku. Kula niku. Mbok sapa kok wong raman. Uang Amerika saja cinta kepada Nahdlatul Ulama, kok wong Lampung Timur moh karo Nahdlatul Ulama. Piye lek mikir? Piye? Nah, hari ini monggo direnungkan, dipahami. Lalu nanti kalau perlu sampai bandingkan dengan ormas yang lain. Itu dibandingkan dengan apa? Kira-kira sebenarnya sih gitu. Tapi saya yang objektif. Kalau tidak paham, tanyakan kepada yang ahli. Insya Allah nanti saya akan menemukan inilah yang paling saya yakini, karena melihat Nahdlatul Ulama secara kafah, tidak sepotong-sepotong, secara kafah keseluruhan dilihat. Niku. Nah, asalnya seperti itu, sehingga dengan munculnya Nahdlatul Ulama inilah, dengan dilandasi qanun asasi ini, diharapkan semua perjuangan Nahdlatul Ulama di bidang apa saja, 3 itu bidangnya. Yang pertama adalah di bidang ilmu syariah, namanya di bidang agama itu ada 3 ilmu syariah. Itu juga ada isyarah. Dulu ada seorang pada zaman sahabat diceritakan, ini kita begini ditulis, tapi yo mungkin nek kepengin fotokopi ya difotokopi ngoten mawon. Ya mboten sempat fotokopi. Ada hadis-hadis yang banyak sekali yang menceritakan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Dan ini ternyata menjadi qanun asasi di dalam Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mungkin oportunitasnya nek wis waktu nenter yo nusuk meneh, diundang meneh. Nggih, Mbah Nasir nggih, diundang meneh. Kan lumayan dalane wis rada penak sih, elek banget iki. Lek ente di bupati insyaallah dalane tak usul. Ono jalan harus bagus. Setuju mboten? Setuju. Kapan di bupati ya? Semoga nggih. Nggih. NU duwe gawe malah becek ngene wong liya sudah pantes. Soale lek nek duwe gawe ora apa-apa becek ora ono gawe tetep becek brono-brono. Nggih, wis ade nggih. Ya Allah. Nggih, niki kuwi tapi ya tenanan iki. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang menjadi dasar kenapa NU itu didirikan. Yang pertama, karena kehidupan beragama nanti kalau tidak diorganisir kita akan menjadi lemah. Ternyata ngoten. Umpama mboten wonten organisasi massa, ormas Islam,
seperti Nahdlatul Ulama niki awake dhewe niku bingung. Bagaimana tidak bingung? Urusan syariat saja bingung. Awake dhewe punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang soleh. Ada satu ulama itu mendefinisikan tentang man huwa soleh. Sopo to jare wong sing soleh? Kalau ada Rasulullah menyampaikan wa khulatuhu solihina, koncone kudu sing soleh-soleh. Nek kepengin dunyane iki penak, tentrem, ayem, satu pilarnya adalah harus teman-temannya yang soleh-soleh. Persoalannya soleh itu seperti apa? Didefinisikan oleh salah satu ulama, was-solihu huwa man aqama huquqan khaliqi wa aqama huquqal makhluk. Begitu. Orang soleh itu ya adalah orang-orang yang selalu aktif menjalankan hak-haknya terhadap Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, kewajibannya dilakukan, larangannya ditinggalkan, itu namanya soleh separuh. Belum sempurna itu, solehnya masih kepada Allah tok, balik ya tukang nolongi sandal. Ngibadahe api, posone api, sodakoe api, amal jariahnya api. Nek wae zakat yo tertib, tapi karo tangga kuwi seri epol. Wis gak kenal tangga. Dengan teman-temannya kurang baik, dengan satu jabatan, satu kantornya tidak saling mengenal. Lu itu namanya habluminallahnya bagus, tapi habluminallahnya tidak bagus. Soleh mau separuh. Monggo-monggo. Udel mendhuwur soleh tapi udel mengesor ora soleh. Ini repot. Nah, supaya solehnya itu betul-betul sempurna, soleh ritual maupun soleh sosial, kepada Allah baik, kepada dunia ini juga baik, maka wa aqama huquqal khalqi, dan orang itu juga selalu melaksanakan hak-haknya terhadap lingkungan. Makhluk itu bukannya manusia, ya menungso, ya binatang, ya lingkungan, alam semesta, ada laut, ada udara, ada api, ada air, dan seterusnya. Dia menjaga ekosistem yang ada di dunia ini, berarti dia soleh secara sosial. Ono dalan diapiki ora malah dicarke wae, kuwi jenenge bupati sing soleh. Ono bupati sementek padahal elek berarti ora dipikirne belas, mikir kapan kok dadi menandang niku jenenge niku boten patek soleh. Kenapa? Karena syaratnya menjadi orang soleh harus dua, iqamatu huquqillah, yang kedua iqamatu huquqil makhlukat. Nah, NU itu diciptakan, dilahirkan sebagai sebuah organisasi massa, di samping untuk satu pergerakan bagaimana komando para ulama-ulama pada waktu itu terorganisir, khususnya di Pulau Jawa, Timur, Tengah, Barat, dan di seluruh Nusantara ini bisa menjadi satu kekuatan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak pelopor-pelopor Islam, banyak pejuang-pejuang Islam yang gagah, yang hebat, tapi akhirnya juga dikalahkan oleh Londo. Satu contoh, dulu ada namanya Pangeran Diponegoro. Ini legendaris sekali. Sak dunya niku nyawang hebatnya Pangeran Diponegoro. Tetapi karena beliau tidak dengan bersama-sama ulama-ulama yang lain,
kurang terorganisir di dalam perjuangan ini, maka mudah dengan liciknya Belanda ini menangkap beliau. Akhirnya beliau terpaksa mengakhiri perjuangan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari membuat Qonun Asasi ini supaya ini menjadi dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh apapun itu bentuknya mengatasnamakan Nahdlatul Ulama manakala bertentangan dengan Qonun Asasi, Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Ibu mata itu. Kalau Nahdlatul Ulama itu dari sisi yang lain ditakuti. Mungkin Amerika tidak takut dengan Indonesia, tapi jangan macam-macam Amerika dengan Nahdlatul Ulama. Ini terbukti beberapa bulan yang lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sinten jenenge niku? Ibu aku ora roh. Aku yo mung ngrungokne berita. Arep nang kono yo tak golek berita donya dhisik, ben tak ketok kampungan nemen-nemen. Kayane terane Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tenang iki. Kata Gus Yakut itu komandan yang paling tinggi cara tentara ngoten napa punan pangkat itu. Kalau panglima tertingginya itu Gus Yakut namanya, Ansor Banser. Itu datang di Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Gaya ini Amerika Serikat itu ramah enggak? Kira apa dong? Ramah ngomong ke Budi terserah. Datang ke Indonesia, niku yang disampaikan gumun dengan Ansor Banser. Pasukan Ansor Banser itu sekarang tidak kurang dari 7.000 pasukan anggota Ansor Banser, kata Gus Yakut. Maka Menteri Luar Negeri itu heran, kalau di Indonesia barangkali jumlah tentara baik TNI maupun Polri itu kurang dari 1.000, paling 600-an sampai 700-an. Tapi NU itu bukan ratusan, 7.000 hari ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan diklat Banser tidak akan berhenti, terus berjalan, termasuk di kabupaten kita, di Kabupaten Lampung Timur. 1 bulan yang lalu saya juga mengisi acara yang seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak Ansor Banser Diklat Sar Banser yang ada di daerah Cempaka Nuban, pondok pesantren Darul Muslim yang diasuh oleh penjanepun Kiai Haji Ahmad Bajuri. Itu dalam rangka meneruskan estafet perjuangan itu di bidang anak-anak muda. Lengkap nih, sing nom-nom NU niku nek sing senengane gelut ada namanya pencak silat pagar sah. Nek sing putri-putri cek nom-nom seneng organisasi ada namanya Patayan. Krotok tuwek titik mlebu mus 5. Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, husnul khotimah di dalam panji-panji muslimat Nahdlatul Ulama. Pun paling gampang. Ini kalau itu menjadi satu kekuatan yang kuat, kita ini beramaliyah dengan mudah. Tahlilan gampang, awas tahlilan bom lah. Coba di Syria, di Afghanistan, dengan kumpul-kumpul ada tahlilan, kumpul tembak di sini. Di Indonesia ini saking penak. Nah ini yang kita pertahankan supaya tentrem, aman, damai, sehingga kita amaliyah Nahdlatul Ulama kita laksanakan enak, tidak ada masalah. Itu. Para bapak ibu sedaya mawon ingkang ya. Lah inilah
ada konun asasi yang kemudian menjadi dasar supaya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama ini tidak menyimpang dari konun asasi. Kalau tidak, maka harus dipersoalkan. Niki saged dipun waca konun asasi. Yang pertama, tujuan perjuangannya itu bagaimana syariat Islam ini bisa dilaksanakan melalui ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lho niki mundut dasar satu hadis Rasulullah dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab sareng-sareng kalih Rasulullah ngeten iki. Mungkin ngeten iki nggih. Kanjeng Nabi ada sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Sing dugian datang itu dengan wajah yang sangat bersinar, bersih. Pakaiannya serba putih. Mereka tidak ada yang tahu dari mana asal orang-orang judul gitu mawon. Enggak diundang. Nah, kalau jangan diundang, kamu tak ngomong. Nah, akhirnya orang laki-laki itu datang tidak kumpul dengan sahabat-sahabat, langsung menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di situ diterangkan akhirnya apa dengkul itu banyak, lututnya orang itu didekatkan ke lututnya Rasulullah, di pangkuan Rasulullah. Lalu orang ini bertanya, sahabat yang lain itu doblo mau, doblo itu bahasa Jerman, doblo bahasa Indonesia apa? Ya doblo. Kok mendoblo? Diterangnya mendoblo, ada dua alternatif. Siji terlalu bingung, sing nomor loro gak paham. Doblo. Nah ini juga begitu. Sahabat itu domblong bengok, nggak ada yang tanya, bingung, gumun, nggak bisa bicara, hanya mendengarkan dan melihat saja. Orang laki-laki itu akhirnya bertanya. Yang ditanyakan pertama tentang bagaimana mal Islam, apakah Islam itu? Kanjeng Nabi dalam menjawab, Islam adalah bila mana kamu bersyahadat, sholat, zakat, haji, dan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Begitu dijawab, uang sing takok wong lanang niku kok sodata hebat bener jenengan iki. Kok Kanjeng Nabi ditangleti, bahasa dijawab, lah kok ono disauri bener Kanjeng Nabi. Iki piye? Cara awake dhewe wong ditakoni mlebu bener berarti sampeyan iso. Oh, tak jawab. Tapi Rasulullah kan paham, siapa yang datang itu paham, mereka belum paham. Lalu dijawabnya diserah dijawab, diteruskan meneh. Yang kedua pertanyaannya adalah iman. Wamal iman. Dijawab iman adalah bila mana engkau beriman kepada Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah, terus hari kiamat, qada-qadarnya Allah, ada 6 itu. Begitu dijawab, lah kok diwang sulima, sodaqta ya Rasulullah, bener panjenengan. Angah ngoten niku Pak. Akhirnya dia tanya lagi, yang ketiga, Muhammad, Kanjeng Nabi, kula pengen pirsa wa mal ihsan. Lalu apa ihsan itu? Kanjeng Nabi langsung jawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, begitu kira-kira. Kalau Kanjeng Nabi dijawab ihsan kuwi awakmu nek ibadah marang Allah kaya-kaya weruh marang Gusti Allah.
umpama kok durung iso teko kono, sing jelas yakinkan pada hatimu Gusti Allah kuwi weruh marang sira. Kita beribadah kepada seolah-olah kita itu di hadapan Allah, seolah-olah. Loh, niku di dalam dunia ilmu tasawuf manusia punya makom yang berbeda. Ono sing wis teko kono, nek urung teko minimal مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك